Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Kali ini saya mencari sebuah kipas angin dari barang rongsokan seperti yang terlihat pada video ini. Kipas angin ini pastinya tidak menyala karena dijual ataupun dibuang ke rongsokan. Karena masih bagus bodinya, jadi saya coba aja beli. Saya coba pelajari kira-kira bagian apa yang rusak, lalu coba kita perbaiki supaya juga kita punya konten. Setelah kita lakukan pemeriksaan tadi, kita colok. Nah, kita lihat di sini baling-balingnya tidak berputar, yang ada hanya suara dengung. Lalu kita coba ukur dulu apakah ada yang putus dari lilitan dinamonya. Lalu kita coba hidupkan. Jadi ada 1, 2, 3 dengan cara ditarik. Nah, lalu kita lepas colokannya. Kita persiapkan alat ukur avometer kita untuk mengetahui apakah ada kerusakan putus spoolnya ataupun thermal fuse. Kita bisa langsung mengukur di bagian seperti ini. Kalau jarumnya naik berarti fuse, thermal fuse dan lilitan itu masih bagus. Berarti permasalahannya pada bagian lain. Dengan catatan saklar on off-nya tadi kita tarik, lalu kita arahkan di 1, kecepatan 1, kemudian di kecepatan 2. Nah, hasilnya seperti tadi, ternyata thermal fuse-nya itu masih bagus, lilitannya saya yakin tidak putus. Tetapi kadang-kadang naik jarum begitu juga bisa jadi lilitannya sudah hangus tapi belum putus. Jadi kita harus bongkar sampai ke dalam biar kita tahu. Kemudian saklarnya kita coba buka. Apakah mungkin ada bagian yang korslet ataupun putus? Ternyata kita lihat tidak ada korslet dan putus. Nah, lalu setelah kita lihat demikian, kita coba lagi. Setelah saklarnya kita semprot dengan pelumas anti karat ataupun kontak cleaner, lalu kita lihat, nah ini ada sedikit berdengung. Nah, ini menandakan analisa logika berikutnya adalah apakah bushingnya ataupun spasi gapnya ataupun kapasitornya. Jadi ada beberapa kemungkinan di sini. Pertama, lilitannya hangus, yang kedua bushingnya, lalu bisa jadi kapasitor. Nah, jadi kita coba ini untuk mengecek apakah bushingnya kotor ataupun berkarat dengan cara, nah Anda lihat diputar-putar. Kemudian dari gapnya kita lihat ada sedikit kesat. Nah, jadi karena lilitan dinamo kipas angin itu torsinya rendah, kecil seperti pada video YouTube saya sebelumnya, sedikit saja ada tersendat, ada berat, nggak bisa berputar normal, maka kipas angin tidak mau berputar. Ataupun pada saat dia menyentak atau starting, dia akan menarik statornya, as akan mundur, maka pada saat itu juga ada kesat, maka kipas angin juga nggak berputar dan berdengung. Atau biasanya kalau hanya kapasitor yang kering atau putus, maka ketika kita putar sedikit, kipas angin langsung berputar. Artinya kita bantu startingnya dengan menggunakan tangan kita. Nah, ini setelah kita lihat-lihat, kita amatin, kita bongkar aja. Karena kemungkinan besar masalahnya adalah pada bushing dari dinamo ini dan tidak mau di start sedikit pun, bisa jadi juga kapasitornya bermasalah. Kemudian kita buka. Nah, ini kalau bukanya pasti kita perhatikan baut-bautnya, kita amatin, lalu kita beri logika. Nah, jadi semuanya dengan logika, lalu buka untuk bagian putar kiri kanannya. Nah, ini ada sebagian kipas angin yang bisa diputar tarik langsung, tapi ada yang pakai baut. Jadi kalau yang
salah dibuka bisa patah. Nah ini setelah dibuka ternyata kita lihat sendiri, pertama sudah ketemu masalahnya adalah kapasitornya yang sudah meledak. Nah ini Anda lihat sudah keluar bagian dalam kapasitor tersebut. Nah ini yang jelas kapasitor harus diganti. Nah kemudian setelah dibuka seperti ini, lalu kita buka semuanya sampai bisa melihat statornya, lalu besi asnya, kemudian busingnya, karena sudah harus kita buka. Nah ini kapasitor yang pecah tadi. Nah ini penyebab pecahnya pastinya karena panas, kedua karena tegangannya sudah mepet dengan tegangan input kapasitor, ataupun pada saat macet tegangan itu akan naik maka kapasitornya meledak. Lalu dibuka bagian kiri dan kanannya. Nah bagian ini juga seperti pada video sebelumnya bisa menyebabkan masalah kalau ada bagian yang patah ataupun untuk berputar gearnya itu berat, sehingga karena putar berat maka kipas angin akan berat berputar, lama kelamaan spool menjadi panas. Lalu ini belum saya buka, sambilan saya ngobrol-ngobrol untuk buat YouTube ini, saya semprot dulu melihat apakah hanya sedikit kesatnya bisa diatasi dengan disemprot pelumas. Ternyata kita lihat tidak bisa, akhirnya mau nggak mau ini harus kita bongkar semuanya. Di bagian ini ada baut, kita buka untuk mengangkatnya. Nah, lalu setelah kita buka demikian, maka ini pekerjaannya harus hati-hati karena sedikit kesalahan dalam membuka rumah dinamonya bisa jadi memutuskan elemen dari kawat lilitannya. Banyak dinamo seperti itu, jadi kita harus hati-hati, jangan asal dibuka, tadinya hanya masalahnya sedikit, katakanlah thermal fuse-nya yang putus, tetapi karena kita buka terlalu bersemangat, maka rusaknya lilitan, harus digulung ulang. Nah lalu untuk membuka baut ini juga, kalau untuk obeng yang biasa susah, lebih enak kalau kita punya kunci sok, ukuran kalau nggak salah itu 6. Nah di sini setelah saya buka, saya lihat-lihat, ternyata memang busingnya sudah kering. Nah ini penyebab kering, walaupun kipas anginnya ini masih bagus, tetapi saya curiganya pada bahan busingnya yang materialnya biasanya ada yang dari tembaga. Nah ini dari besi biasa, sehingga mudah sekali terkikis. Nah lalu langkahnya seperti pada pekerjaan video sebelum-sebelumnya, bersihkan busing sampai benar-benar lancar. Nah, Anda lihat di sini pekerjaan kita. Nah, itu ada bagian yang sepertinya tadi kotor. Lalu kita pakai amplas yang, kalau amplas 400 itu yang sudah bekas, artinya sudah tidak terlalu kesat. Idealnya itu di angka 600 ataupun 1000. Nah setelah kita bersihkan lalu kita pasang ulang. Nah hasilnya adalah kita hidupkan, dinamo menyala. Ini belum dipasang kapasitornya, lalu kita ganti kapasitor bekas aja boleh, yang penting masih menyala. Nah setelah kita pasang kapasitornya, kita nyalakan, sudah mau start, artinya running startingnya sudah mau. Nah lalu kita uji dinamonya, kita pegang sedikit dinamonya apakah bisa overheat atau panas. Nah kalau panas itu berarti busingnya masih berat, masih kesat. Tadi kita lihat pekerjaan saya adalah menggunakan gemuk. Jadi gemuk itu kita kasih pelumas sedikit agar bisa cair. Kenapa pakai gemuk? Supaya lebih tahan. Tetapi pakai gemuk ini kendalanya adalah kalau ruangan itu berdebu, debunya banyak lengket, lalu gemuk ini kalau panas dan dingin lalu bisa keras. Bisa juga memakai gemuk yang warna hitam, itu katanya lebih tahan panas. Jadi kira-kira beginilah cara kita langkah-langkah memperbaiki kipas angin, step by stepnya dari pemeriksaan sampai ke penyelesaian.
Nah, ini kira-kira memakan waktu 2 jam apa 3 jam. Apalagi kalau ada kita santai dulu supaya logika kita fresh. Nah, ini Anda lihat spasinya. Spasinya ini seperti jauh. Nah, mungkin ada tinggal ring satu, ring plastik ataupun ring kertas. Nah, kita tinggal perbaiki. Nah, ini hasilnya menyala normal, tinggal diuji 1 hari semalam ini apakah masih panas ataupun macet lagi. Kalau macet lagi terpaksa harus kita ganti busing lain ataupun kita pakai bearing. Demikianlah sedikit informasi dari Bengkel Logika, semoga membantu. Mana tahu ini bisa dijadikan usaha yang mau buka usaha perbaikan kipas angin. Semoga sedikit informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.